Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 12 TKJ 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang geometri dimensi 3 untuk memenuhi penugasan pelajaran matematika. Nah, untuk materinya yang pertama ada bangun ruang beraturan, yang kedua kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, dan yang terakhir ada contoh soal dan pembahasan. Oke, yang pertama di sini ada bangun ruang beraturan. Yang di dalamnya pertama ada kubus yang merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bujur sangkar yang saling kongruen. Keenam bujur sangkar disebut sisi kubus dan garis yang menjadi perpotongan dua sisi kubus disebut rusuk kubus. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Untuk rumusnya sendiri, volum kubus yaitu Pi sama dengan S akar 3. Dan untuk luas permukaan, L sama dengan 6 dikali S akar 2. Selanjutnya ada balok. Balok memiliki 6 sisi di mana masing-masing sisi yang berhadapan saling kongruen. Balok memiliki 12 rusuk dengan 3 kelompok panjang yang berbeda, yaitu P untuk panjang, L untuk lebar, dan T untuk tinggi. Rumusnya sendiri yaitu volum balok sama dengan P kali L kali T, yang artinya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk luas permukaan, rumusnya yaitu L sama dengan 2 dikali P titik L ditambah P titik T ditambah L titik T. Next, yaitu prisma. Adalah bangun ruang yang memiliki dua bidang yang sejajar dan kongruen yang disebut penampang. Bidang yang menghubungkan kedua penampang disebut selimut prisma. Untuk rumusnya, volum sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling dikali tinggi. Nah, selanjutnya ada limas. Limas merupakan bangun ruang yang terdiri dari satu bidang alas dan selimut bangun yang berbentuk bidang-bidang segitiga. Satu titik dari masing-masing segitiga saling bertemu di sebuah titik disebut titik puncak limas. Untuk rumusnya, volum sama dengan 1/3. Untuk luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Next, silinder merupakan bangun ruang yang memiliki dua bidang penampang berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Bidang selimut merupakan bidang persegi panjang yang dilengkungkan secara mulus. Untuk rumusnya sendiri, volum sama dengan 2 πr dikali T dan luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Selanjutnya ada kerucut. Merupakan bidang ruang yang terdiri dari satu bidang alas lingkaran dan sebuah titik puncak. Nah, untuk rumusnya, volum sama dengan 1/3 dikali 2 πr kuadrat dikali T. Untuk luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Selanjutnya ada bola. Merupakan bangun ruang yang tidak mempunyai bidang alas dan titik pojok. Bola merupakan himpunan titik dalam dimensi 3 yang memiliki jarak sama terhadap satu titik tertentu yang disebut pusat bola. Untuk rumusnya sendiri yaitu volum sama dengan 4/3 dikali πr akar 3. Luas permukaan sama dengan 4 πr kuadrat. Nah, next, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Sebuah titik dapat terletak di sebuah garis atau di luar garis.
Jika titik terdapat di sebuah garis, maka jarak titiknya 0. Dan jika titik terletak di luar garis, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap garis. Contoh, pada gambar di atas diketahui sebuah titik B terhadap garis G. Titik B memiliki jarak terhadap garis G sejauh garis putus-putus B ke B, di mana B merupakan proyeksi tegak lurus titik B pada garis G. Dan selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Sebuah titik dapat terletak di sebuah bidang atau di luar bidang. Jika titik terdapat di sebuah bidang, maka jarak titiknya 0. Dan jika titik terletak di luar bidang, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap bidang. Contoh, pada gambar di samping diketahui sebuah titik P terhadap bidang Pi, titik P di luar bidang Pi sehingga memiliki jarak terhadap bidang Pi sejauh garis tegak P ke P, di mana P merupakan proyeksi tegak lurus titik P pada bidang Pi. Yang ketiga ada kedudukan garis terhadap garis. Dua buah garis dapat dikatakan sebagai berikut. 1. Berpotongan jika kedua garis bertemu di sebuah titik. 2. Berhimpit jika seluruh titik yang dilewati garis juga dilewati garis lain. Selanjutnya sejajar jika kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan bertemu pada suatu titik. Yang terakhir bersilangan jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan tegak lurus. Yang keempat ada kedudukan garis terhadap bidang. Terletak pada bidang jika seluruh garis berada pada bidang sehingga seluruh titik pada garis saling berhimpit dengan titik-titik pada bidang. Tidak ada jarak antara garis dan bidang. Selanjutnya, sejajar bidang. Jika seluruh titik pada garis memiliki jarak yang sama terhadap, misal jarak titik A di garis terhadap titik A di bidang adalah sama dengan jarak titik B di garis terhadap titik B di bidang. Selanjutnya memotong bidang jika garis dan bidang saling tegak lurus. Yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. 1. Berhimpit jika seluruh titik yang ada di bidang A berada pada bidang B. Yang kedua, sejajar jika seluruh titik pada kedua bidang berada pada jarak yang sama. Yang terakhir, berpotongan jika kedua bidang bertemu di sebuah garis. Dan yang terakhir ada contoh soal dan pembahasan. Di sini ada contoh soal nomor 1. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara titik F dengan diagonal. Dijawab di sini ada rumus luas BFH sama dengan 1/2 PF dikali BH atau luas BHF sama dengan 1/2 BF X FH, maka 1/2 PF dikali BH sama dengan 1/2 BF dikali FH. Dan selanjutnya PF sama dengan BF dikali FH dibagi BH. PF sama dengan 4 dikali 4 akar 2 dibagi 4 akar 3. Dan menghasilkan PF sama dengan 4/3 akar 6 cm. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari mulai materi dan contoh soal yang tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.